Masih kecil, anak Pas sama Ejas. Tuh. Pas Astagfirullahaladzim. sama Ejas, lihat nggak? Itu pas sama Ejas. Ya Allah. Pas sama Ejas. Di mana sekarang? Di mana? Yuk, tadi sama saya, Sekarang tiba-tiba langsung sehari udah pulang. nggak bisa kayak gini dong. Pas sama Ejas, Nanti dijagain makanya. dijagain. Tiba-tiba pas aku lagi ngomong sama jamaah, langsung bilang di belakang. Makanya aku bilang lewat sini. Cepetan cari Pas sama Ejas. Ustaz Sim gimana sih? Ya udah aku sama Mas Sony carinya. Sampai sama Ustazah dulu. Aku ganti baju nggak bisa. Ya udah, ya udah. Pokoknya tadi abis main becak mini, ya udah kan gue lagi ngomong sama jamaah. Tapi beneran Tiba-tiba ngeliat tuh. ya. Pas. Pas. Ejas. Ejas, Pas. abang, Pas. abang, adek, abang, abang Fas, Dek Ejas, Son nggak ada. Sony, kok ngilang? Sony, Fas, anaknya udah hilang, papanya juga. Tajam. Tajam. Ada suara dia tuh. Son, di mana lu? Sony, Ustaz Sam. astagfirullah. Dosa apa? Kenapa dikutuk jadi kelinci? Kenapa, Son? Aku di sini. Lihat ke atas. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah ngapain? Disangkain kelinci. Kirain udah jadi kelinci. Ini kelihatan dari sini. Tuh, Apaan? aku bisa pantau semua tempat yang ada di sini. Ada anaknya enggak? Kita cari tuh sebentar. Iya. Astagfirullah, ngapain orang ini sampai Itu dia Ustaz Jam. Di sebelah sana. Mana? Ada di ujung sana, nggak kelihatan dari situ kan? Mana Itu. coba? Astagfirullahaladzim. Dia masuk ke kandang. Kandang apaan? Nggak tahu itu kandang apaan ya? Astagfirullah lah. Astagfirullahaladzim. Gimana turunnya? Nggak tahu. Bisa naik, nggak bisa turun. Astagfirullahaladzim. Turunlah. Tapi beneran kelihatan tadi kan? Kelihatan, dia ada di sana. Ya udah buruan. Pinter juga caranya naik ke atas. Nah, di sini nih. Tadi aku lihat mereka masuk ke dalam kandang ini. Jangan kandang. Kandang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diterkam gimana? Bukan kandang macan. Itu. Gimana Ini kita kandang. harus panggil bantuan? Ini berkebari ini kandang burung. Astagfirullah, pikir kandang apa? Tadi aku juga panik. Aku kabarin virus dulu ya. Cari dulu lah. Tuh aku kabarin dulu biar dia tahu dia ada di sini. Mana nyari kemana lagi Pas, nih? Ejas. Ya Allah. Aduh. Ya Allah, Nah, Pas. dari situ tuh. Gimana nih? Sama di mana sih? Sony nih. Yaudah angkat Kak, buruan Kak. Udah ketemu kali ya? Halo sayang. Sayang, aku udah ketemu sama mereka nih. Panggil bebek. Udah ketemu? Gimana? Mereka di kandang burung. Iya. Itu aku lihat kamu tuh. Nah, belok sini cepetan. Iya, aku lihat. Iya. Yuk, Ustazah, yuk. Aduh, Ustazah, ayo cepetan. Yuk, Bu, maaf ya, Bu ya. Nggak boleh lanjut lagi ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, Bu, lihat Balikin lagi lagi Bu ya. tempatnya. Yuk. Gimana sih? Ayo, Ustazah. Alhamdulillah. Ya Allah, gimana anak-anak? Buru, insya Allah aman lah, mudah-mudahan masih aman. Burung. Adek, Oh, Bang gimana Fas. nih? Fas. Ejas. Aduh. Fas. Fas. Abang Fas. abang. Ejas. Ejas. Awas nih, total di dalam lagi. Astagfirullahaladzim. Total di Fas. dalam lagi. Nggak mungkin lah. Abang Fas. Fas. Luas banget ya. Fas. Ejas. Fas. Ejas. Ya Allah. Abang. Fas, Ejas. Ya Allah, ada di situ ternyata ya Allah. Ramai banget, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nyariin kamu dari tadi. Hampirlah aku. Ya Allah. Akhirnya ketemu juga, ya Allah. Jadi panik tahu nyariin abang. Tadi Ustadz Sam lagi ngomong, kamu langsung pergi. Jadi bikin mami khawatir. Mami Iyalah. Mami foto-foto mulu sih bawa
posting di sosmed jadi Duduk, kita duduk, duduk. dicuekin. Ya Allah. Mami cuekin kita. Itu gara-gara kamu, Bi. Kamu kasihkan foto segala macam dah tuh. Anak-anak jadi ngeluar, jadi hilang Enggak, begini kan. tadi kan sama aku minta izin main, terus tiba-tiba ih Iya, ngebut. tapi kan ini kan gara-gara anaknya juga kecewa sama maminya yang kebanyakan foto. Ya udah deh. Jangan salah-salahan kayak gitu juga, kan udah ketemu intinya. Mami minta maaf sih ya sama abang, sama adek ya. Sayangnya, sini sayang, sini. Bisa kan kalau kayak gini pusing ya Ustaz, nggak tahu kenapa ya. Maksudnya liburan jadi kayak banyak masalah aja gitu. Anak-anak kecewa sama maminya gara-gara maminya banyak foto. Ada tadi juga orang nyari masalah, minta foto sama Fairuz, aku dibilang asistennya jadi masalah lagi. Sebagai suami harus kayak gimana nanggepin ini semua gitu, maksudnya ya istri aku cantik gitu Iya, ya. Masya Allah, jadi serba salah gitu Jadi ya. masalah dan akhirnya jadi ada masalah kayak gini. Cara menjaga istri. Gimana aku cara harus menjaga Kalau istri di seperti dalam itu Ustaz? agama kita kan semuanya kan harus dijaga. Betul. Menjaga diri sendiri, kemudian dalam Al-Quran disebut ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Karena ternyata kita nggak boleh yang namanya egois juga ya Ustazah ya. Kita harus yang namanya berbagi gitu, berbagi kebahagiaan dan juga menjaga keluarga kita juga gitu. Betul. Maka yang pertama yang dilarang di dalam Islam adalah ketika seorang suami, ini mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, di dalam kitab disebutkan bahwa salah satu dosa besar itu adalah adayus. Adayus itu adalah tidak adanya rasa cemburu oleh suami kepada istrinya. Tidak adanya rasa cemburu di sini dimaksudkan bahwa dia membiarkan aja tuh istrinya pamer kecantikan, istrinya mengumbar keindahan kepada orang lain tanpa ada rasa cemburu atau rasa protek dari suaminya. Jadi Islam itu sebenarnya dikatakan bahwa bukan Islam itu overprotective, tidak, tapi memang kita dianjurkan untuk demikian, menjaga, karena kapan istri berdosa maka suaminya juga turut bertanggung jawab, karena yang namanya suaminya tidak pernah mengingatkan gitu. Kenapa mengumbar di luar? Karena ternyata suaminya yang tidak pernah mengingatkan sebelumnya. Nah, Gitu. ini pentingnya saling mengingatkan satu dan yang lainnya. Yuk kembali lagi kita sebagai hamba Allah ya. Jadi benar-benar harus mengikuti aturan yang Allah buat. Seperti apa sih? Menutup aurat kita jaga. Jadi nasihatin juga suami untuk menutup aurat. Kemudian mohon maaf, jangan sampai dandan tabarut seperti kaum jahiliyah yang terlalu berlebihan. Kemudian ketika suara saja dimainkan dengan lembut-lembut gitu kan. Kemudian juga dalam hal misalnya ya, sekarang banyak Ustaz, bukan yang cantik tapi dikikir ininya apa namanya gigi. Kalau nggak dicabut apa itu nih Alisnya. alis gitu kan. Nah itu kan namanya bukan bersyukur tapi malah menjadi kufur. Nah untuk bilang mendalik itu tugasnya laki-laki yang juga mengingatkan istri ya. Jadi ada sebagai hamba Allah kita kembali lagi bukan hamba dunia atau nafsu, kemudian juga mengikuti aturan yang Allah buat. Karena jelas laisal jamalu bi atwabin tuzainuna innal jamal jamalul ilmi wal adab. Sejatinya kecantikan bukan dari bi atwab nih pakaian kita gitu kan dan juga wajah, tapi dari ilmu dan adab. Maka perbanyak ilmu yuk, nuntut ilmu lagi, juga perbaiki akhlakul karimah. Siapa yang harus kita jadi contoh? Akhlak siapa? Rasulullah. Akhlak Rasulullah Sallallahu Dan Alaihi juga Wasallam. ternyata contoh ini banyak karena ketika melihat kenapa sih wanita itu lebih suka memamerkan kecantikannya kepada orang lain dibandingkan kepada suaminya, karena ternyata ketika cantik di hadapan suaminya dia tidak memperoleh pujian. Betul. Maka sekarang tuh lagi rame banget di sosial media ya. Seorang wanita di mata suami bagaimana, seorang wanita di mata orang lain bagaimana. Nah. Jadi ketika di mata orang lain itu cantik banget gitu karena dipuji sama orang. Tapi ketika di hadapan suami dia kelihatan jelek. Kenapa kelihatan jelek? Karena tidak pernah dapat pujian dari suaminya. Jadi sebagai suami juga harus introspeksi diri maksudnya gitu. Bukan karena kenapa sih istri gue pamer kecantikan di luar, ya karena Anda tidak pernah memujinya ketika di hadapan Anda Betul. gitu. Jadi mereka mencari pujian di hadapan orang lain gitu. Karena dia tidak dapat pujian di dalam rumah, maka seorang wanita akan mencari pujian di tempat yang lain. Yang lain Di kayak sosial media. Rasulullah aja panggilnya kepada Aisyah ya Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Artinya Rasulullah tidak luput dari pujian terhadap istrinya gitu. Kalau misalnya bukan karena suaminya memuji atau istri memuji suami, siapa lagi yang akan memuji gitu. Akhirnya ya udah Ustaz, makasih nih aku jadi introspeksi diri. Fair juga mungkin kamu Apa lebih juga kayak introspeksi gitu. diri. Kita saling Iya. berusaha ngasih yang terbaik buat berumah tangga ya. Masya Allah. Aku juga minta maaf ya sampai jatuh. Masya Allah. Kan jadi cakep begini ya nggak saling memaafkan. Ya. Jadi
Ya udah kan asik. Wah. Abang Ini sebagai permintaan maafnya nih yang jagain tadi kan. Oh iya, iya. Lalai terus permintaan orang tuanya kita Abang- ajak makan aja. Abang lapar, terus abang Makan juga apa, ya udah. mau ngajak yang lainnya makan, kita makan Adek, sama-sama ya. Adek, sebentar, Adek, Kenapa, Adek? Adek ngomong apa, Kenapa Adek? saya? Ada Lapar. Ayo, Adek, kita cari mama. Ayo, Ada kali mau kali mari. Yuk mari, Kita ayo makan. sayang. Jangan. Ayo kita cari mama. Enak. Kita mau makan. Mama enak, iya. Alhamdulillah ketemu juga. Perasaan di sini belum foto-foto. Mas, maaf Mas, tolongin Mas, fotoin Mas. Bagus nih Mas di sini Mas. Cepet Mas, buruan ya Mas ya. Nih Mas. Mas cepetan Mas, mumpung lagi mekar Mas, saya lagi cantik juga nih Mas. Bagus nggak Mas? Wah, bagus. Tuh udah disiapin makanannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihan dia nih Tadi sampai menuju ke sini aku ketiduran. telepon. Soalnya kasihan kan si Fas, si Eja juga pada lapar banget. Ayamnya enak banget Yeay, kelihatannya. ada ayam Ketiduran goreng. dah Tasa dulu lapar. Ya iyalah ayo dong. Pas. Yang penting Abang, Ustadz Syam, Mm-mm. Dedi, Ade, sama Ustazah Lulu yang satunya Astagfirullahaladzim. kemana? Kenapa Kak? Bismillah, tuh orang mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bukan gitu. Astagfirullah. Ini virus gak ada lagi. Astagfirullah. Gimana Ini dari tadi nih kayak gini selalu ada masalah. Tadi Tasa Dari dulu tadi. bareng jalannya. Iya, anak kan duluan, ini belakangan. Kayaknya mah demen banget sama burung, foto-foto dulu kayaknya. Ya Allah, Abang lihat mami nggak? kebiasaan. Mama abang kali. Enggak. Ya enggak, dari tadi kayak gini Ustadz ada masalah terus cuma gara-gara foto. Tadi ada masalah orang mau foto terus akhirnya tuh jadi kayak sedikit bertengkar. Masalah lagi tadi si Fas hilang, Ejas juga hilang. Sekarang maminya yang hilang kayak gini foto gimana sih? Ya Allah Kak. Kak, biar tenang, coba ditelepon. Di mana? Tanyalah, klarifikasi dulu lah. Siapa tahu dia mampir ke Ya toilet atau enggak, di mana. maksudnya jadi gitu. gak asik liburannya kalau kayak gini. Kalau Cuma ada yang gara-gara urgent foto atau apa gitu. segala macem. Tanya dulu lah. Halo, Iya sayang, di mana sih? ini aku di belakang kamu kok. Belakang mana katanya mau makan? Iya ini nih sekarang nih. Ya Allah, ini gimana ceritanya kita mau makan, kita Gitu ya mau rumah makan. tangga ya. Ada-ada aja Ya ya. iya, maksudnya lagi having fun kayak gini liburan tiba-tiba masalah cuma gara-gara ini nggak tahu apa ngerasa karena ya dia selalu ngerasa oh, cantik banget apa segala macem mungkin banyak yang astagfirullahaladzim tadi udah dijelasin sama Ustaznya aku ngerti Oh. tuh mak Ini orang baru suka ke bawah datang. suasana kayak gini cuma kan nggak enak jadinya Jadi, Udah kamu dari mana sih Bi? Aku tadi jalan, Ya tapi foto kan, pelan-pelan. dia foto tadi kan kamu foto bilangnya kan tapi kan kita kan janjinya mau makan di Kan sini cuma dikit doang fotonya. ya kan dari tadi juga udah foto-foto sih Ya, tapi tadi pemandangannya kan bagus sayang. Kalau nggak foto gimana sih sayang? ya, kayak gini-gini nih Ustaznya bikin aku bingung dari tadi ada aja masalahnya gitu Fas Ya. hilang, Ejas hilang, ada tadi masalah sama orang lain. Ya mau gimana? Ya aku juga bingung, maksudnya ya aku tahu istri aku emang cantik banget gitu. Uzi. Hobi foto, gitu. Aku senang, aku kagum. Model gitu ya. Jujur aku kagum, aku model, foto segala macam. Cuma maksudnya akhirnya kecantikan yang istri aku punya ini akhirnya aku juga bingung. Ini jadi berkah buat aku apa jadi musibah nih jadinya sebenarnya? Doa dong Ya enggak, aku tahu, aku harus tanya. Ini aku Kamu gibah? Gak Bang, gitu ngapain juga. belajar? Berkah banget. Masya Harus tahu dulu, Kapai. Astagfirullahaladzim, berisik. Harus tahu juga, Kapai. Musibah itu belum tentu yang buruk. Oh, gitu. Betul, betul. Kalau musibah itu artinya itu asob. Asobah itu adalah kejadian yang terjadi gitu. Tapi Kejadian. bisa juga kita karena udah jadi bahasa sehari-hari, ya Allah ini musibah buat gue, ini musibah buat gue. Artinya keburukan buat gue, keburukan Iya. buat gue. Karena segala sesuatu itu kan mempunyai dua sisi gitu. Sama dengan pisau, kalau yang menggunakannya adalah orang yang ahli positif gitu kan, maka pisaunya dipakai buat memotong ayam, buat dimakan, misalnya pakai Sesuatu yang bismillahirrahmanirrahim. positif. Tapi kalau orang yang buruk yang memegangnya, maka
pisau yang tajam ini dipakai untuk membunuh orang lain gitu, menzalimi orang lain. Nah, sama dengan kecantikan misalnya. Kecantikan kalau misalnya dipakai dalam kebaikan ya bisa gitu kan. Kecantikan misalnya dalam hal apa, keturunannya. Karena bukankah Nabi juga tidak memungkiri bahwa kita ini kan memang diciptakan tuh menyukai keindahan gitu. Betul. Ini yang kadang-kala tidak disadari oleh seorang wanita. Apa yang tidak disadari oleh seorang wanita? Bahwa kelemahan lelaki itu tidak peduli umurnya berapa, negaranya dari mana, pendidikannya bagaimana, agamanya bagaimana. Yang pertama yang kelemahan laki-laki adalah an-nisa, perempuan. Wanita. Tuh denger tuh kelemahannya kamu perempuan. Ya makanya aku lemah akan Iya. kamu. Iya. Nah itu Allah. dia, artinya Kak Fairuz juga harus sadar bahwa Kak Fairuz ketika memamerkan kecantikan, memperlihatkan kecantikannya, maka siapapun laki-laki itu akan lemah gitu. Kelemahan laki-laki adalah perempuan Wanita. gitu. Makanya kalau dibilang berkah ataupun musibah bisa dua sisi di sini. Ya. Berkah bagi suaminya, tapi musibah bagi orang lain karena orang lain ini adalah harus menundukkan pandangannya. Tidak semudah itu kita menundukkan pandangan gitu. Karena sekarang kita lihat sosial media, kecantikan di mana-mana, diumbar-umbar kemana-mana oleh albillah. Maka memang kita yang harus kita kuatkan memang iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, betul banget ya. Karena memang kalau ditanyain ini adalah anugerah atau musibah. Anugerah ketika senantiasa mengajak cantik syukur kepada Allah. Kemudian musibah itu memang tadi betul. Ada yang baik, ada yang buruk. Ketika yang buruk terjadi, maka itu dipakai untuk kufur kepada Allah. Istri Rasulullah tuh cantik, Humairah, Sayyidatina Aisyah, tapi dipakai untuk cantik dalam hal ilmunya. Ribuan hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Kemudian ada namanya Sofia, itu kalau melihat mata tuh nggak bisa berkedip, cantik banget gitu kan. Tapi Masya Allah punya rasa malu, dari Allah sabar. Ada lagi namanya Zainab, istri Rasulullah, tapi Masya Allah tangannya tuh mudah untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Cantik tidak hanya lahir, tapi batin akhlaknya pun juga cantik. Masya Allah. Kufur, misalnya ketika cantik kufur, contohnya ada kisah Nabi yang ganteng tuh Nabi siapa? Yusuf. Ketika Zulaikha cantik, tapi mohon maaf sebelum beriman dipakai untuk menggoda. Sampai ketika Yusuf berkata, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah." Artinya apa? Cantik tapi menggoda. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada juga Basiso, itu ulama yang terkenal, tapi rapuh imannya karena kecantikan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kecantikan. Bang Mamat beli pepaya, ambil bakso urat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Nah makanya itu kan, jadi cantik dan paras itu kan ujian bagi manusia. Betul. Ujiannya bagaimana? Bagi yang cantik, bagaimana dia mampu menahan dirinya untuk tidak memamerkan kepada yang bukan mahramnya. Mahramnya. Sedikit jangan Lu lagi kapan buat makan kita nih? ada nggak? Apa itu? Udah cukup nih. Tentang hari ini. Iya dong, Iya. biasanya biar kedepannya kalau kita liburan nggak ada lagi kayak gini. Harusnya yang kasih wejangan kita yang kasih Oh wejangan betul. ya. Ini yang udah Masya Allah. berpengalaman. Ini kan udah berpengalaman, ya, udah sih? punya anak dua, Masya Allah. Experience Tapi juga intinya sih. adalah semua yang didasari dengan ketakwaan itu akan berjalan indah, akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah. Intinya adalah ketakwaan. Sang suami sering-seringlah memuji istri Ya. supaya istri tidak mencari pujian dari orang lain. Masya Allah. Nah, Kalau Sang iya. istri puaslah dengan pujian suami sehingga tidak mencari pujian dari orang lain. Nah, terus juga insya Allah mudah-mudahan cantik hati. Dan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat dan juga membersihkan diri. Terakhir, kalau pengen cantik alami, banyakin wudu. Ketika wudu kita doa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuhu. Ya Allah, putihkan wajahku di mana nanti di akhirat Engkau memutihkan dan menghitamkan insyaallah. So, berarti alhamdulillah aku hari ini banyak belajar banget dan aku bersyukur sekali kalau ternyata Allah ngasih anugerah terindah dalam Apa hidup itu? aku. Kamu. Juga. Iya. Aku juga minta maaf ya sayang, kalau tadi aku foto-foto terus sampai lupa deh tuh sama anak-anak. Jadinya suasana liburannya jadi terganggu. Aku minta maaf ya Gak sayang. apa-apa kan kita belajar, makanya senang banget kalau kita punya teman-teman atau guru-guru yang ada di dekat kita. Iya. Nanti kalau ngapa-ngapain aku pasti izin deh sama kamu. Iya, ya Woi, udah. woi. Yaudah, kamu pasti makan, lapar makan. kan? Udah gitu gendong Ejes lagi. Ente doa Kita dulu. makan dulu ya. Abang Abang, doa hari ini. Abang doa dulu. Pokoknya Assalamualaikum Iya, Allah memberikan Nabi Baru Muhammad zakar wa qina wa qina adzabannar. adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah cuci tangan kan semua Cuci tangan, kan? yuk mari kita makan. Suapin ya. Masya Allah, nikmat banget ini. Banyak amat menu nih ya. Masya Allah.
Hai sayang, lihat ini aku jadi YouTube Asia.